Halo Sobat Kamus Bola, kembali telah kami rangkumkan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Nah, beberapa di antaranya, Erick Thohir viral di Malaysia, sampai FAM didesak berguru ke Erick Thohir. Kan terungkap, AFF tak rela Timnas Indonesia lolos semifinal karena alasan ini. Terkejut dengan permainan Timnas Indonesia, media Australia berulah sampai cemooh pemain Timnas Indonesia. Penasaran? Ini dia informasi selengkapnya. Erick Thohir menjadi buah bibir di Malaysia. Sampai-sampai Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM didesak untuk belajar langsung dari sang ketua umum PSS ini. Cara Erick Thohir mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA dengan memboyong deretan pemain naturalisasi mendapat acungan jempol dari mantan manajer Timnas Malaysia. Revolusi sepak bola yang dijalankan PSSI dengan menghadirkan belasan pemain keturunan turut mempengaruhi kekuatan Timnas Indonesia. Hal itu tampak menggiurkan bagi negeri jiran. Mantan manajer Timnas Malaysia, Datuk Kamarul Arifin menilai, PSSI di bawah kendali Erick Thohir dapat bekerja dengan baik dalam menarik pemain-pemain dari luar negeri. Menurutnya, kinerja tersebut bisa jadi acuan FAM untuk menggaet pemain yang memiliki darah Malaysia di negara lain, khususnya Eropa. Kata Arifin dilansir dari Stadium Astro, mekanisme terbaru yang kami miliki adalah melacak pemain-pemain lama yang bermain di liga-liga Eropa dan saya yakin banyak yang masuk dalam daftar sekarang. Terlepas dari daftar pemain yang dimiliki, Arifin juga menekankan harus ada gerakan nyata yang taktis demi mengejar pemain-pemain tersebut. Yang dilakukan Erick Thohir adalah melacak para pemain tersebut hanya dengan mengirim surat elektronik. Kita perlu meyakinkan mereka mengapa dia perlu mengubah kewarganegaraan dari Belanda ke Malaysia misalnya. Menurut Arifin, di Malaysia ada sosok bos klub Johor Darul Ta'zim Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang bisa menjadi sosok seperti Erick. Mereka bermain bukan hanya sekedar lambang di dada, tapi hal-hal sampingannya perlu seperti imbalan. Saya yakin di bawah Tunku Ismail Sultan Ibrahim, segala perlengkapan dalam kondisi terbaik. Mungkin sebelumnya banyak kekurangan, tugas Arifin. Saat ini Timnas Malaysia memiliki sederet pemain naturalisasi. Tak hanya pemain yang memiliki keturunan, tetapi ada juga yang pindah ke warganegaraan melalui jalur lama tinggal lebih dari 5 tahun. Kendati demikian, Malaysia masih ingin terus mengincar pemain-pemain keturunan lain demi pamor di lapangan hijau. Berita selanjutnya, penyebab AFF disebut tak setuju Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 akan kita ulas. Ya, Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya finish di posisi 3 grup B dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dari Filipina di posisi 2 grup B atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan Timnas Indonesia juga lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak. Yang pertama adalah cocok logi di Piala AFF. Benar, Timnas Indonesia turun dengan skuad U22, namun bukanlah alasan negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Akun media sosial @tebingtinggivideo coba membuatkan cocok loginya. Akun ini menilai AFF tak rela Timnas Indonesia yang turun dengan skuad U22 lolos ke semifinal. Jika Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal, sama saja menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi para pemain senior untuk unjuk gigi. Alhasil, Timnas Senior Indonesia, yaitu Timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024 ini. Saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang Timnas Indonesia kawalan Dava Fasya. Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit memberikan kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari yang dianggap menyikut wajah Kapten Filipina Amani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang pergerakan Muhammad Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada bukan wajah. Dan satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Doni Tripamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta itu. Yang kedua adalah tumbang dari Filipina.
Akibatnya, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina karena gol penalti. Jika saja laga berakhir imbang, timnas Indonesia yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dalam akun @tepingtinggivideo, memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari, kemudian pelanggaran pemain Filipina, kartu saja pemain Filipina tidak kena, dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Ya, begitulah kata akun tersebut. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Marcelino Ferdinand jemaah Australia buntut timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024, singgung status pemain senior yang disandangnya. Publik Australia turut menyoroti performa timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Muncul cemooh untuk Marcelino Ferdinand. Penampilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini dinilai mengecewakan. Hanya mampu sekali menang dan 4 pertandingan yang dijalani di babak penyisihan grup. Bahkan satu-satunya kemenangan didapat berkat gol bunuh diri pemain lawan, tepatnya saat mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Namun yang paling mengejutkan publik Australia adalah penampilan buruk para pemain senior timnas Indonesia di ajang ini. Performa Indonesia memang mengecewakan, tulis The Roar dalam artikel yang dirilis pada Rabu 25 Desember. Hasil imbang memalukan 3-3 di kandang sendiri melawan Laos, tim terlemah di grup, ditambah kekalahan mengejutkan 0-1 dari Filipina, memastikan nasib mereka. Satu-satunya kemenangan Garuda adalah saat bertandang ke Myanmar 1-0, tapi mereka harus mencetak gol bunuh diri. Dan pada ajang ini, Shin Tae-yong memang menurunkan skuad U22 dengan sejumlah pemain yang berasal dari skuad inti timnas senior. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan juga Pratama Arhan. Namun ketiganya dinilai tampil tak sesuai ekspektasi. Dan yang paling mengejutkan menurut media Australia ini adalah performa Marcelino Ferdinand yang masih teringat jelas bagaimana penampilannya melawan Arab Saudi. 2 gol Marcelino menjadi penentu kemenangan skuad Garuda di kandang sendiri atas tamunya dari Arab. Tetapi semua itu berulah dan juga berubah dalam sekejap mata. Yang lebih mengejutkan lagi adalah performa buruk para pemain senior timnas Indonesia, tulis The Roar melanjutkan. Marcelino Ferdinand yang beberapa waktu lalu menjebol gawang Arab Saudi di Jakarta menjadi salah satu pemain terburuk tim dan bahkan mendapat kartu merah. Marcelino diganjar kartu merah saat Indonesia hanya bisa bermain imbang melawan Laos di kandang sendiri dengan skor akhir 3-3. Pemain Oxford United ini juga tak berdaya saat Indonesia dibekuk Filipina di laga A terakhir babak penyisihan grup. Dengan melihat performa timnas Indonesia seperti itu, media Australia ini bisa memahami mengapa skuad Garuda belum meraih satu gelar pun Piala AFF. Fakta bahwa Indonesia belum pernah meraih satu pun gelar di Asia Tenggara meski telah mencapai final sebanyak 6 kali sudah cukup menjelaskan banyak hal. ASEAN Cup 2024 sudah berlalu bagi timnas Indonesia. Baik Shin Tae-yong dan juga para pemain harus move on dari ajang ini. Persiapan selanjutnya untuk ajang sesungguhnya, yakni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Sydney pada 20 Maret 2025 guna menghadapi timnas Australia. Hasil di pertandingan ini juga penting untuk menentukan siapa yang bakal duduk di peringkat kedua klasemen sementara. Ya, Garuda harus bangkit demi membuktikan bahwa mimpi lolos ke Piala Dunia bukan sekedar angan-angan. Itulah beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di sini di Kamus Bola.